Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhat talami, sabahul khair. Kaifa halukum? Insyaallah bi khair. Alhamdulillah. Al-an nahnu sanata'allam lughah al-arabiyyah an ismul isyarah wa ismi. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang isim isyarah dan isim. Apa itu isim isyarah? Isim isyarah berarti kata tunjuk. Dan isim artinya kata. Kata tunjuk di sini dibagi menjadi dua, yaitu ini dan itu. Ya, kata tunjuk dibagi menjadi dua, yaitu ini dan itu. Dalam bahasa Arab, al-ismul isyarah kata tunjuk ini dibedakan juga menjadi dua. Yang pertama mudzakkar, yang kedua muannas. Yang pertama mudzakkar, yang kedua muannas. Apa itu mudzakkar? Mudzakkar itu biasanya digunakan untuk menunjuk orang laki-laki. Yang pertama, gunanya mudzakkar digunakan untuk menunjuk orang laki-laki. Yang kedua, untuk benda yang di akhir katanya tidak diakhiri tak marbutoh atau tidak ada kata tunnya. Contoh di dalam isim isyarah bentuk mudzakkar itu ada hadza, ada dzalika. Kalau yang muannas berarti digunakan untuk menunjuk orang perempuan. Itu yang pertama. Yang kedua, jika benda, muannas biasanya digunakan untuk benda yang berakhiran tak marbutoh atau yang di belakangnya ada tun. Dalam isim isyarah atau dalam kata tunjuk biasanya menggunakan kata hadhihi dan tilka. Ini ya. Jadi kalau mudzakkar biasanya untuk laki-laki, muannas untuk perempuan. Mudzakkar tidak diakhiri ta dan muannas diakhiri ta. Buat kasih penjelasan ya. Mudzakkar untuk laki-laki, sedangkan muannas untuk perempuan. Berikutnya, mudzakkar tidak ada tak di belakang, sedangkan yang muannas di belakang ada taknya. Sampai sini paham ya? Bu, artinya hadza, hadhihi, dzalika dan tilka apa? Di kelas 2 kita sudah belajar artinya. Tadi Bu Arda di awal sudah menyebutkan bahwa kata tunjuk memiliki makna ini dan itu. Nah, ini dan itu kita ada di sini artinya. Yang pertama, hadza dan hadhihi bermakna ini. Sedangkan dzalika dan tilka bermakna itu. Itu ya. Sekarang perbedaannya hadza, hadhihi, dzalika dan tilka.
Kalau hadza dan dzalika kita sudah tahu. Kalau hadza dan dzalika termasuk mudzakkar. Biasanya digunakan untuk laki-laki dan benda yang di akhirnya tidak ada tun. Tapi kalau muannas itu hadza dan hadhihi. Maaf, maksudnya hadhihi dan tilka. Hadhihi dan tilka termasuk dalam muannas yang berarti digunakan untuk perempuan dan diakhiri oleh ta. Perbedaan artinya ini dan itu. Sekarang Wardah jelaskan. Kalau ini Wardah suka spidol berwarna ya, biar enak dilihatnya ya. Yang pertama ini digunakan untuk menunjuk sesuatu yang jaraknya dekat. Sedangkan itu sebaliknya, menunjukkan benda atau sesuatu yang jaraknya jauh. Contohnya, di sini ada papan tulis. Papan tulis itu bahasa Arabnya apa? Wardah tulis ya. Papan tulis itu bahasa Arabnya papan tulis. Papan tulis bahasa Arabnya sabburatun. Papan tulis bahasa Arabnya sabburatun. Nah, papan tulis di sini jaraknya dekat atau jauh dengan Wardah? Dekat atau jauh? Dekat, ya. Papan tulis jaraknya dekat. Di sini Wardah kasih keterangan ya, dekat. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kalau yang jaraknya dekat pakai ini atau itu? Pakai ini. Berarti di sini ini papan tulis. Nah, sekarang kita artikan ke dalam bahasa Arab. Kita artikan dulu papan tulisnya. Kenapa Bu kok papan tulisnya? Agar kita bisa tahu ininya menggunakan yang hadza atau yang hadhihi. Oke? Papan tulis bahasa Arabnya sabburatun. Di sini belakangnya berbunyi tun, diakhiri kata tak marbutoh. Namanya tak marbutoh kalau yang bulat. Kita lihat di penjelasannya. Ini berarti tidak ada, ini berarti ada. Jadi yang ada taknya mudzakkar atau muannas? Muannas. Oke, yang ada tak marbutohnya di belakang itu berarti termasuk muannas. Kalau yang muannas berarti yang ini, hadhihi dan tilka. Tapi yang diminta di sini apa? Yang diminta bahasa Arabnya ini. Apa bahasa Arabnya ini? Bahasa Arabnya ini bisa hadza, bisa juga hadhihi. Tapi karena sabburatun berakhir kata tak marbutoh, jadi kita menggunakan yang muannas. Berarti kita menggunakan kata hadhihi. Nah, begini. Jadi hadhihi sabburatun. Seperti itu. Sampai sini paham ya? Wardah kasih contoh lagi. Misalkan itu Fatimah. Nah, di sini nama orang itu Fatimah. Kalau itu berarti jaraknya jauh dengan kita, tidak dekat. Berarti kita melihatnya dari jauh ya. Fatimah, kita tulis dulu Fatimahnya. Fatimah dalam bahasa Arab seperti ini tulisannya. Fatimah tuh. Nah, sekarang kita lihat Fatimah tuh.
ada huruf ta, sudah jelas ya. Yang pertama, Fatimah itu nama perempuan. Yang kedua, ada taknya. Jadi ini sudah sangat jelas. Ada perempuannya, ada huruf taknya. Berarti Fatimah termasuk golongan kata tunjuk yang mu'annas. Kalau yang mu'annas itu kita pakai yang mana? Dalika atau tilka? Bagus, pakai yang tilka. Berarti tilka Fatimatu. Seperti itu ya. Paham ya anak-anak? Sekarang gue udah ulang satu kali lagi. Ismul isyarah dan ismu, kata tunjuk dan kata. Yang termasuk kata tunjuk adalah ini dan itu. Di dalam bahasa Arab, kata tunjuk dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama mudzakkar, yang kedua muannas. Mudzakkar itu biasanya pertama digunakan untuk orang laki-laki. Yang kedua, yang tidak ada huruf ta di belakang. Kalau benda tidak ada huruf ta di belakang. Berikutnya yang muannas biasanya digunakan untuk perempuan. Yang kedua, jika itu kata benda diakhiri huruf ta di belakang. Itu ya. Kemudian di dalam mudzakkar ada semua, ada ini dan juga ada itu. Tapi yang termasuk golongan mudzakkar apa saja? Yang termasuk golongan mudzakkar yang pertama hada, yang kedua dzalika. Sedangkan yang termasuk golongan muannas yang pertama hadhihi, yang kedua tilka. Bedanya hada dan dalika atau bedanya hadhihi dan tilka ada di artinya saja. Hada hadhihi berarti ini yang digunakan untuk menunjuk sesuatu atau menunjuk seseorang yang jaraknya dekat. Sedangkan dalika dan tilka digunakan untuk menunjuk sesuatu atau seseorang yang jaraknya jauh. Seperti itu ya. Berikutnya ismu. Ismu itu kata. Kata itu apa saja, Bu? Kata itu bisa nama benda, bisa nama benda, bisa nama orang, juga bisa nama tempat. Masih banyak lagi ya. Tapi kali ini kita hanya membahasnya tentang nama benda dan nama orang. Contohnya yang nama benda apa, Bu? Contohnya yang ini. Ini papan tulis. Karena menggunakan ini berarti jaraknya dekat dengan kita ya. Atau kalau misalkan tidak ada kata ininya, hanya ada keterangan papan tulis dalam kurung dekat. Kalian sudah harus tahu, oh dekat. Kalau dekat kita menggunakan ini. Jadi ini papan tulis. Kalian artikan ke dalam bahasa Arab. Kalian artikan kata bendanya dulu. Papan tulis berarti saburatun. Dilihat di sini. Saburatun berakhiran huruf ta marbutoh, yang artinya huruf ta itu termasuk golongan muannas. Jadi ini dalam golongan muannas kita menggunakan hadhihi, bukan hada. Kalau menggunakan hada kalian salah nanti ya. Jadi menggunakan hadhihi. Meski artinya sama tapi beda dalam penggunaan. Kita menggunakan hadhihi yang termasuk muannas. Hadhihi saburatun. Ini saburatun termasuk contoh nama benda. Sekarang termasuk contoh nama orang. Fatimah. Misal tidak ada kata itu di sini. Tapi Fatimah dalam kurung jauh. Kalau jauh kita sudah harus tahu
jaraknya jauh. Oh, berarti itu secara otomatis berarti di depan Fatimah menggunakan kata itu, bukan kata ini lagi ya. Itu Fatimah. Fatimah kita artikan dulu karena nama orang tidak bisa diartikan ya, tapi tulisannya diubah ke dalam bahasa Arab. Fatimah. Kalau Fatimah ini sudah jelas perempuan, jadi kita langsung pakai yang muannas. Bu, kalau misalkan tidak ada tunnya bagaimana? Ada yang tidak ada tunnya, misalkan Zalfa, misalnya ya, Zalfa. Misalkan Zalfa ini tidak ada tunnya, tapi jelas perempuan, tetap pakai muannas ya. Karena Fatimahnya jauh, berarti kita menggunakan kata itu. Itu dalam muannas berarti kita pakai yang tilka. Seperti itu ya. Luar biasa gampang ya. Hanya membedakan kata tunjuk mudzakkar dan muannas. Mudzakkar untuk laki-laki, muannas untuk perempuan. Hanya itu saja materinya hari ini. Nanti untuk tugasnya Bu Warda akan jelaskan lewat link yang sudah Bu Warda siapkan. Jadi sementara pembelajaran kita tentang ismul isyarah dan ismu hanya sampai di sini saja. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat, anak-anak bisa paham, bisa mencerna dengan baik. Semoga ilmunya barokah. Ya. Baik, ilal liqa'i. Sampai di sini pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.